kirani anak juga ibu kandung. Diduga palsukan tanda tangan anak juga ibu kandung. Dan ternyata banyak. Bagaimana kemudian anak menggugah ibu kandung? Ada nggak orang tua menggugat anaknya Bapak Ibu? Orang tua menggugat anaknya terkait susah. Yang ada dalam kisah 5 orang tua yang digugat lagi-lagi orang tua ini jadi korban. Ternyata ini kemudian kita temukan bahwa ada kemudian perilaku-perilaku yang harus dihentikan, sehingga tidak menjadi kesudahan atau menjadi turun-temurun dari satu pelaku kepada pelaku berikutnya. Nah, kita akan lihat jamaah rahimahumullah, banyak kemudian anak minta pengadilan eksekusi rumah yang ditinggali ibunya. Nah, tercipta dari apa anaknya ini? Kalau anaknya suka bikin keributan, ini berarti anak diciptakan dari tangan kuburan, kan itu. Ya kan? Sama lagi. Kalau anak itu kalem, lembut, manut, mungkin dia tercipta dari tanah suci. Nah, jadi tanahnya suci. Ini menjadi pelajaran bagi kita, baik kita seorang anak dari orang tua kita, maupun kita adalah orang tua bagi anak-anak kita. Tentunya tidak ada yang ingin kemudian memiliki atau menjadi bagian dari kedurhakaan. Tidak menjadi anak yang langsung durhaka kepada orang tuanya, tidak menjadi anak yang kemudian menjadi provokator untuk anak lain, tidak menjadi seorang provokator yang memprovokasi anak durhaka kepada orang tuanya, dan tidak menjadi fasilitator untuk kedurhakaan anak terhadap orang tuanya. Dia fasilitator, memfasilitasi, mempermudah jalan anak itu durhaka terhadap orang tuanya. Maka kalau kita lihat definisi durhaka adalah ketika anak tidak melakukan hak dan kewajiban terhadap orang tua, masuk kategori durhaka. Kemarin kita singgung hadis ini dari Abi Bakar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum bi akbaril kabair. Bukankah kami sampaikan termasuk sebesar-besar dosa besar. Dosa besar tapi yang lebih besar ini. Dan ini disampaikan Rasul SAW selama sebanyak 3 kali. Bala ya Rasulullah, benar Rasul, engkau telah menyampaikan kepada kami tentang dosa-dosa besar. Qala, Nabi bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah itu dosa besar. Wa uququl walidaini, durhakanya anak terhadap orang tua kandung, orang tuanya kandung, itu kemudian uququl walidaini. Bagaimana kalau anak terhadap mertua? Maka mertua itu tidak termasuk orang tua sebagaimana orang tua yang melahirkan dan membesarkannya. Tetapi berbuat baik terhadap mertua bagian daripada akhlak yang mulia. Tidak menghormati mertua maka termasuk perbuatan yang tercela, akhlak madmumah. Ala wa qaulu zur, termasuk juga perkataan dusta, itu termasuk juga termasuk besar-besar perkataan dusta dan dia sumpah palsu. Maza yukariru hatta untuk letan saya. Jadi Rasul membatasi 3 ini. Kalau misalkan ditanya lagi, akan menunjukkan dan akan menjawab dosa-dosa besar yang ini. Nah, fokus kita di uququl walidain. Bapak Ibu, kalau kita lihat fenomena, apa yang mendorong anak durhaka terhadap orang tua? Kenapa Bapak Ibu? Apa yang mendorong anak itu untuk durhaka terhadap orang tuanya? Apakah anak itu durhaka terhadap orang tua karena orang tuanya malas ibadah? Ada yang seperti itu, gara-gara orang tua saya malas ibadah, saya durhaka. Atau karena faktor ekonomi, faktor materialistis. Kalau kita lihat dari tadi di sini, ini kan benar faktor-faktor yang bersifat materialistis, ya kan? Karena warisan, ya kan? Kemudian juga masalah rumah, tempat tinggal. Kenapa anak bisa kecewa dengan orang tua? Pola asuh yang bersifat otoriter. Jadi orang tua kita lihat harus dievaluasi. Evaluasi apa? Bagaimana cara orang tua mendidik anaknya? Ada nggak kemudian anak durhaka ketika usia kecil? Mungkin ada, tapi tidak banyak, dan mungkin pengaruhnya tidak begitu besar. Tapi kalau yang durhaka itu adalah anak yang sudah berkeluarga, nah ini kan dampaknya bisa besar.
Bisa karena dia sudah merasa besar, sudah mapan, sudah mampu secara finansial dan kuat secara fisik. Pada saat yang sama orang tuanya sedang lemah secara fisik, kurang kuat pengaruhnya, dan juga tidak banyak harapannya. Nah itu kemudian ya nanti akan tersingkirkan. Jadi faktor yang menjadikan anak, yang mendorong anak untuk durhaka terhadap orang tua adalah masalah materi, masalah harta benda. Ternyata itu yang menjadi. Kenapa anak bisa menjadi durhaka terhadap orang tua karena harta benda? Maka kita lihat bagaimana interaksi orang tua dalam mengajarkan harta bendaan terhadap anak-anaknya. Karena faktor pembagian yang tidak sepadan dinilai tidak adil oleh anak, kemudian anak bahkan memudahkan, ya kan? Jadi yang dipikir dan dilihat oleh anak adalah ketidakadilan orang tua. Dia anak ini lupa dengan perjuangan orang tua sejak dia kecil sampai ke dewasa, seolah-olah lupa. Seolah-olah orang tuanya tidak pernah melakukan apa-apa terhadap dirinya. Maka ketika itu adalah berkaitan dengan masalah harta, sejak anak-anak masih kecil, orang tua juga kemudian sudah melatih sikap proporsional dan adil dalam membagi sesuatu yang bersifat materi terhadap anak-anaknya. Kami ingat ketika masa-masa sekolah lalu itu, dalam masa sekolah kan kemudian anak-anak masih pada sekolah, saya juga masih SD, kakak-kakak sampai SMA. Itu kemudian dikumpulkan, sekarang waktu pembagian buku tulis dan pulpen. Karena pelajaran baru dibagi, saya dapat dikit. Karena disampaikan kamu masih SD, masih kelas kecil, ini bukunya satu aja ya untuk semua pelajaran 1 minggu. Jadi 1 minggu bukunya cuma satu, buku tulisnya cuma satu. Ini pulpennya. Kakaknya nanti kemudian ditambah lagi bukunya. Yang SMA buku tulisnya adalah satu pelajaran satu. Jadi itu dijelaskan kenapa yang kecil bukunya dapat satu, karena kamu belum banyak menulis. Kalau mbakmu ini sudah SMA, jadi dia satu mata pelajaran harus punya satu buku. Artinya paham ya. Kemudian juga ketika mau lebaran juga demikian. Lebaran beli baju secara proporsional sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dijelaskan. Jadi ketika orang tua berhati-hati berinteraksi dengan anaknya dalam membagi harta, maka itu menjadi pelajaran bagi sang anak untuk tidak menuntut harta kepada orang tua di kemudian hari. Karena sejak kecil sudah dilatih dan kemudian sudah diberi pemahaman yang baik. Kalian jangan mengandalkan harta dari bapak. Karena kalian kalau mengandalkan harta dari bapak, kalian akan dapat sedikit, tapi kalian harus berusaha, jangan mengandalkan warisan. Kalau ingin kaya bekerja, kalau ingin hidup survive bekerja, jangan mengandalkan warisan, apalagi menunggu warisan. Nah, misalkan di kita itu kita disampaikan kepada anak, sehingga anak memiliki etos kerja dan tidak tergantung terhadap orang tuanya, sehingga seperti ini tadi menggugat karena negara warisan ayah, kawan, suami istri, bapak ibu, bapaknya wafat, kemudian ada warisan. Nah, ibu yang dituntut dengan rumah yang ditempati oleh ibunya, yang dulu memang orang tuanya berdua, bapak ibunya tinggal di rumah tersebut. Nah, kok tega-teganya? Nah, kalau misalkan yang itu adalah anak perempuannya, bagaimana peran suaminya? Kan gitu. Kalau yang menuntut itu adalah anak laki-lakinya, bagaimana peran istrinya? Dia kemudian melerai, menahan, jangan mas, jangan, nggak patuh, nggak sopan, udah kita bekerja saja. Baik itu dipakai oleh ibu, dipakai untuk sang ibu di hari tuanya. Gak usah kita mempermasalahkan. Kalau istrinya sudah mewanti-wanti, kemudian menahan suaminya untuk tidak menuntut orang tuanya, berarti istrinya adalah istri yang baik. Karena mengingatkan suaminya, jangan mas, jangan menuntut kepada ibu, kasihan sudah sepuh. Ya tapi kan saya nggak dapat bagian sebagaimana yang lain. Kemudian ditenangkan, yang baik. Atau sebaliknya, suami memberi pemahaman kepada istrinya, tidak usah dituntut. Bapak sudah sepuh, bapak sudah ditinggal sama ibu, kan kemudian sudah pikirannya sudah beda, tidak usah lah. Ya tapi kan kita belum dapat bagian, saudara-saudara kita sudah dapat bagian, kita belum. Tidak usah, nanti aja, biar bapak tenang di hari tuanya, di usia lansianya, usia senjanya. Maka kalau suami menenangkan istrinya dengan dia janganlah untuk masalah harta saat orang tua sudah sepuh, berarti suami yang
Ternyata kalau kemudian istri dikasih arahan demikian, tidak memedulikan, tidak bisa. Udah dikasih ditenangkan, tidak bisa, masih bantah. Berarti kemudian kalau bahasa Nabi Ibrahim terhadap Ismail, ganti talang rumahmu. Ganti talang rumahmu. Talang rumah itu diganti. Kalau istri kemudian dikasih tahu dalam kebaikan, diajak ketaatan kepada Allah, kemudian membantah dan ganti talang rumahmu. Itu bahasa biasa. Jamaah rahimahullah, kalau materi sebabnya adalah karena masalah materi dan kita memperbaiki dari pola asuh orang tua terhadap anak, maka orang tua harus mengetahui kemudian tipologi anak yang sedang diasuhnya. Anak menjadi kewajiban dalam keluarga untuk dididik. Jadi harus tahu. Jangan kemudian